Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Tribuana akan membawakan podcast tentang untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS yang terdiri dari 3 sesi dan 3 rekan saya. Yaitu sesi pertama akan dibawakan oleh Ina Sandrina, yaitu Local Cultural Identity and Globalization. Dan sesi yang kedua akan dibawakan oleh Amalia Putri Ardita, yaitu Disaster Mitigation and Community Empowerment. Dan sesi yang ketiga akan dibawakan oleh Nuril Muftiro, yaitu tentang Ecological and Environmental Sustainability. Tema besar yang kami angkat dari podcast ini adalah dengan menjaga identitas, membangun ketahanan, dan merawat keberlanjutan di era globalisasi. Terus tujuan dari podcast ini adalah bagaimana menjaga identitas, bagaimana membangun ketahanan, dan bagaimana merawat keberlanjutan. Hubungan tema besar dari podcast ini adalah 1. Menjaga identitas. Untuk menghadapi dampak negatif globalisasi, masyarakat Jakarta perlu berupaya menjaga dan melestarikan budaya lokal seperti tradisi Betawi, pendidikan budaya, dan promosi nilai-nilai lokal di sekolah sangat penting untuk memastikan generasi muda tetap menghargai dan melestarikan warisan budaya mereka. Yang kedua, membangun ketahanan. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, LSM, dan komunitas lokal dengan memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan iklim dan bencana alam. Yang ketiga, merawat keberlanjutan, mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan praktek pengelolaan lingkungan yang baik seperti TPS 3R, urban farming, dan penghijauan kota merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan keberlanjutan di Jakarta. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga melindungi lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh arus globalisasi. Oke, di sini kita sudah memasuki sesi pertama. Saya dan rekan saya Ina Sandrina. I will explain the influence of globalization on local culture in Jakarta. Itu artinya apa ya, Mbak? Itu merupakan pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal yang ada di Jakarta. Oh, jadi bagaimana sih budaya lokal Jakarta dipengaruhi oleh globalisasi? Globalisasi dengan arus informasi dan budaya yang begitu cepat telah memberikan dampak yang signifikan, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif terhadap budaya lokal yang ada di wilayah Jakarta. Proses ini membawa perubahan yang kompleks, baik dalam hal nilai, gaya hidup, maupun ekspresi budaya. Terus apa aja sih dampak negatif dan positifnya? Dampak positifnya yaitu yang pertama seperti pertukaran budaya yang lebih luas. Misalnya Jakarta Kota menjadi kosmopolitan dengan beragam budaya. Festival-festival budaya dari berbagai negara sering diadakan di wilayah Jakarta. Hal ini memperkayakan budaya Jakarta dan meningkatkan toleransi antar budaya. Yang kedua yaitu dampak positifnya perkembangan ekonomi dan pariwisata. Misalnya, Jakarta menjadi pusat bisnis dan pariwisata yang menarik minat investor asing. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Seperti kan ada pengangguran gitu ya. Nah, itu dibuka lowongan kerja dengan itu tadi pusat bisnis dan pariwisata. Kemudian yang ketiga yaitu akses informasi yang lebih mudah. Misalnya, masyarakat Jakarta dapat mengakses informasi dari seluruh dunia melalui internet. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri. Dampak negatif yang terjadi yaitu yang pertama, tergerusnya identitas budaya. Misalnya, kan ada ya budaya Betawi sebagai identitas budaya asing Jakarta, semakin tersingkirkan gitu. Tradisi bahasa, dan kesenian Betawi kalah bersaing dengan budaya pop dari luar negeri. Generasi muda Jakarta saat ini tuh cenderung lebih
tertarik pada budaya pop Korea, Amerika, atau Jepang, sehingga mengurangi apresiasi terhadap warisan budaya sendiri. Yang kedua yaitu konsumerisme yang ekstrim. Misalnya, gaya hidup konsumtif dengan maraknya merek-merek internasional dan pusat dunia mewah. Hal ini dapat mengurangi nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu hilangnya nilai-nilai lokal seperti nilai-nilai kesopanan, toleransi, kerukunan yang menjadi ciri khas masyarakat Jakarta mulai terkikis. Pengaruh budaya individualisme dari luar negeri dapat menggeser nilai-nilai kolektif yang selama ini menjadi landasan masyarakat Jakarta. Terus apa aja sih contoh-contoh konkret dalam isu-isu ini? Misalnya dalam hal musik ya, itu munculnya genre musik baru yang menggabungkan unsur tradisional Betawi dengan musik modern. Yang kedua itu dalam hal pakaian, seperti batik. Kamu tahu kan batik? Ya. Batik itu sebagai kain tradisional Indonesia dimodifikasi menjadi desain yang lebih modern dan diminati oleh kalangan muda. Kemudian makanan. Kuliner Jakarta semakin beragam dengan adanya restoran-restoran yang menyajikan masakan dari berbagai negara. Misalnya kan ada itu makanan pizza, kemudian ada NCD. Nah itu kan dari luar ya. Iya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat Jakarta itu dapat memanfaatkan dampak positif globalisasi sambil tetap melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah dan masyarakat itu perlu bekerja sama agar menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Oke, itu tadi sesi yang pertama yang dibawakan oleh Mbak Ina Sandrina. Oke, sekarang kita akan lanjut sesi yang kedua. Oke, di sini kita sudah memasuki sesi kedua. Saya dan rekan saya Amalia Putri Arsita. Saya di sini akan menjelaskan how local communities deal and research community empowerment strategies implemented and successful mitigation models in the area. Oke, terus bagaimana sih komunitas lokal Jakarta menghadapi bencana? Kan Jakarta ini termasuk ibu kota negara Indonesia kan Jakarta ini banyak bencana yang terjadi di sana, kayak misalnya gempa bumi, tanah longsor, banjir. Akan tetapi kebanyakan dari bencana ini pun terjadi banjir karena dari ulah tangan manusia itu sendiri. Kayak misal membuang sampah sembarangan itu di sungai, kan sungai itu kan mengalir. Terus ada sampah yang berserakan kan pastinya tersumbat, dan hal ini dapat menyebabkan banjir. Kemudian cara warga Jakarta ini menghadapi bencana tersebut, yang pertama yaitu independent evacuation. Warga Jakarta ini mengetahui tempat-tempat yang aman dan biasanya memiliki rencana untuk menyelamatkan diri bahkan dari barang-barang berharga mereka, yaitu ketika air ini mulai naik. Kemudian yang kedua yaitu mutual cooperation and social solidarity. Dan ketika bencana alam ini terjadi kan pastinya banyak lumpur ya. Ini warga Jakarta ini bekerja sama untuk membersihkan. Kemudian yang ketiga yaitu personal logistik stock. Ini sebagai warga telah mempersiapkan logistik darurat seperti makanan instan, air bersih, kemudian obat-obatan di rumah yang mungkin di tempatnya itu tidak terjadi bencana, maka bisa dialihkan ke warga yang terkena bencana tersebut. Pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Jakarta? Strategi yang pertama yaitu early warning system development, yaitu Jakarta ini
memiliki sistem peringatan dini. Jadi sebelum terjadinya bencana ini dari BMKG ini mungkin sudah mengasih informasi ya, kayak terjadinya gempa bumi ini pasti kan ada kayak sirine dari sananya. Kemudian yang kedua, increases awareness and knowledge, program edukasi dan pelatihan tentang mitigasi. Jadi mereka ini dilatih agar tidak kaget dalam terjadinya bencana, kayak masyarakat diajarkan tentang jenis bencana yang mungkin terjadi, cara mengenali tanda-tanda bahaya, dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu capacity and skill improvement, yaitu pelatihan pertolongan pertama, evakuasi, dan manajemen bencana diberikan kepada masyarakat itu terjadi. Terus apa aja sih model-model mitigasi sukses di daerah Jakarta tersebut? Yang pertama yaitu Integrated Waste Management System, yaitu pengelolaan sampah yang baik. Ini kan banyak sampah-sampah yang berserakan. Ini warga Jakarta ini bisa mengumpulkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini bisa kayak daun-daunan kan, bisa kayak dijadikan penyuburan tanah. Kemudian yang anorganik ini kan tentang plastik. Ini tuh bisa dijadikan daur ulang kembali, kayak bisa dijadikan tas atau selainnya. Kemudian yaitu Green Open Space Development, yaitu peningkatan jumlah ruang terbuka hijau. Jadi masyarakat Jakarta ini jadi masyarakat Jakarta ini membuat taman sebagai penyerapan air tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Disaster Preparedness Village Program. Program ini melibatkan masyarakat di tingkat kampung dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Masyarakat ini dilatih untuk menjadi relawan dari bencana tersebut. Dan model selanjutnya ini ada pemerintah DKI Jakarta telah menginisiasi program normalisasi dan naturalisasi sungai untuk memperlebar aliran air. Jadi aliran air diperlebar, kan biasanya itu kayak selokan, jadinya air itu mengalirnya itu lama kan, jadi itu diperlebar, akhirnya mengalirnya itu cepat, jadi tidak gampang untuk terjadinya banjir. Terima kasih. Ya, itu tadi dari sesi 3. Jadi kita di sini. Ya, itu tadi penjelasan dari sesi kedua. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan bahwa nggak usah ya. Ya udah, itu tadi. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari sesi kedua. Oke, kita akan lanjut ke sesi ketiga. Oke, kita sudah memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga. Saya bersama rekan saya, Nurul Muftira, yang akan menjelaskan tentang Environmental Sustainability Challenge in the Jakarta Area, yakni tantangan keberlanjutan di wilayah Jakarta. Ya. Apa saja sih ekologi dan lingkungan yang dihadapi oleh Ibu Kota Jakarta? Kondisi ekologi dan lingkungan di Jakarta menghadapi berbagai tantangan serius. Penurunan area resapan air, polusi udara, dan penurunan permukaan tanah menjadi isu utama. Penurunan resapan air di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, urbanisasi dan pembangunan. Yang kedua, kurangnya ruang terbuka hijau. Yang ketiga, sistem drainase yang tidak efektif. Yang keempat, perilaku masyarakat. Terus, polusi udara di Jakarta merupakan masalah serius yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Faktor penyebab polusi udara di Jakarta: emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah, debu dan partikel, kondisi geografis. Yang ketiga, penurunan permukaan tanah atau yang lebih dikenal sebagai subsidence adalah fenomena penurunan permukaan bumi secara perlahan
dalam jangka waktu tertentu. Faktor penyebab penurunan permukaan tanah. Adapun faktor alam. Faktor alam ini yaitu dari tektonik, vulkanisme, dan erosi. Yang kedua juga ada faktor aktivitas manusia. Yang pertama pengambilan air tanah, yang kedua penambangan, yang ketiga pembangunan, yang keempat kompaksi tanah. Jakarta seringkali dinyatakan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan indeks kualitas udara mencapai angka tidak sehat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah DKI Jakarta berupaya mengimplementasikan program pengolahan sampah yang lebih baik seperti pembangunan TPS 3R dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran lingkungan. Selain itu, pentingnya ruang terbuka, hijau, dan keberlanjutan dalam pembangunan juga ditekankan untuk memulihkan ekosistem Jakarta. Coba jelaskan pengertian dari TPS 3R ini. TPS 3R atau tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle adalah fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah dengan pendekatan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan dengan cara memilah, mendaur ulang, dan mengolah sampah menjadi produk yang berguna. Fasilitas ini mampu memproses hingga 50 ton sampah per hari yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk industri seperti semen dan pembangkit listrik. TPS 3R juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Terus apa saja sih contoh-contohnya dari TPS 3R ini? Nah, TPS 3R di Rawasari terletak di Kecamatan Cempaka Putih. TPS ini fokus pada pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selain itu, terdapat bank sampah untuk mengelola sampah anorganik. Yang kedua juga ada TPS 3R di Meruya Selatan, dibangun di kawasan Meruya Selatan, Kembangan. TPS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan sampah di wilayah tersebut. Nah, yang ketiga ini ada di Pasar Kramat Jati. Pengolahan sampah di sini diarahkan untuk menghasilkan bahan bakar jumputan padat yang dapat dimanfaatkan sebagai sulfiring pada pembangkit listrik tenaga uap. Secara umum, TPS 3R memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pengurangan, reduce, mendorong masyarakat untuk mengurangi produksi sampah melalui berbagai cara, seperti membawa tas belanja sendiri, menghindari penggunaan plastik sekali pakai, dan memilah sampah dari sumbernya. Yang kedua, pemilahan sampah, memisahkan sampah anorganik, organik, dan B3. Yang ketiga, pengomposan, mengolah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk. Yang keempat, bank sampah, mengumpulkan sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual. Jadi kesimpulannya adalah tantangan keberlanjutan lingkungan di Jakarta sangat kompleks dan memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Solusi yang telah diterapkan dan diusulkan harus diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi untuk mencapai keseimbangan ekologis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, partisipasi aktif dalam program pelestarian lingkungan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan. Oke, itu tadi podcast yang terdiri dari 3 sesi. Kita akan mendapatkan kesimpulan, yaitu berupa pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal Jakarta sangat kompleks dengan dampak positif dan negatif yang berkaitan. Di satu sisi, globalisasi membawa pertukaran budaya yang kaya dan akses informasi yang lebih luas, memperkaya budaya Jakarta dan meningkatkan toleransi antar budaya. Di sisi lain, globalisasi juga menyebabkan tergerusnya identitas budaya lokal, munculnya konsumerisme ekstrim, dan hilangnya nilai-nilai sosial yang penting. Dalam konteks bencana, masyarakat Jakarta menunjukkan ketahanan yang kuat melalui berbagai strategi pemberdayaan dan model mitigasi yang sukses. Melalui pelatihan kebencanaan, gotong royong, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, masyarakat tidak hanya mampu menghadapi bencana, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan mereka.
Hubungan dengan menjaga identitas